Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita awali hari dengan renungan firman Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Allah untuk menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi dalam perjalanan bangsa Israel itu mereka memberontak kepada Musa. Dan pemberontakan itu juga berarti bahwa mereka memberontak kepada Tuhan. Dalam Bilangan pasal 11 ayat 4-6 dikatakan di sana, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, bangsa Israel mengeluh karena mereka meminta supaya dapat makan daging. Dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan daging itu. Tetapi Musa menjawab Tuhan, masakan Tuhan akan dapat memberikan makanan daging karena mereka itu berjumlah 600.000 orang yang berjalan kaki. Tetapi Tuhan menjawab, Tuhan akan memberikan makan daging bukan 1 atau 2 hari, tetapi segenap 1 bulan lamanya. Dan ketika itu terjadilah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan sanggup melakukan kuasa-Nya, yaitu memberikan bangsa Israel itu makan daging burung puyuh. Ketika angin ditiupkan oleh Tuhan, maka mereka itu dapat makan daging itu. Tetapi saat daging itu ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Tuhan, dan Tuhan memukul mereka dengan tulah yang besar. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kepada bangsa Israel daging yang begitu besar dan begitu banyak jumlahnya. Kalau dipikir secara logika, hal itu rasa-rasanya tidak mungkin. Tetapi jikalau Tuhan yang bekerja dengan kuasa-Nya yang ajaib, maka tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan suka memakai orang-orang yang merasa tidak berdaya, tetapi mau berserah kepada Tuhan, daripada orang yang merasa memiliki kekuatan untuk mampu menghadapi hidup ini dan tidak mau bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, dalam peristiwa ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kemenangan itu ditentukan bukan seberapa kuat kita atau karena seberapa kita mampu menghadapi hidup ini, tetapi izinkanlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dengan apapun yang kita alami saat-saat ini dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Persoalan, pencobaan, permasalahan datang silih berganti dalam hidup ini. Tidak akan ada pernah berhentinya proses terjadi dalam hidup ini. Tetapi orang-orang yang tidak meragukan kuasa kekuatan Tuhan, maka orang-orang itu juga yang akan dapat melihat hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara, selama kita masih hidup, bersandarlah kepada kekuatan kuasa Tuhan senantiasa. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semuanya karena kekuatan dan kuasa Tuhan yang akan selalu bekerja dalam hidup orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampuni kami jika kami meragukan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan mulai saat ini kami mau bersandar sepenuhnya kepada kekuatan kuasa-Mu yang ajaib, yang dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.